Nah, timbul lagi isu-isu seolah-olah Mas Jarwo tidak bertanggung jawab terkait permasalahan aset daripada Naif. Ada beberapa satu rumah yang dianggap Mas Jarwo belum menyelesaikan dan sebagainya. Padahal Mas Jarwo kemudian David sudah mendatangi. Jadi pada saat band ini eksis adalah beli rumah satu yang menjadi base camp. Nah di sana itu karena kemudian tempat itu banjir dan sebagainya, dokumennya itu hilang. Padahal setelah pasca bubar ya, Mas David sama Mas Jarwo sudah mendatangi pemilik rumah untuk membikinkan akte jual beli lagi. Tapi belum terjadi karena memang masih menunggu dan bahkan ada janji daripada pemilik rumah untuk buyback. Nggak masalah itu. Jadi sekali lagi mau banyak yang kita luruskan nanti, tinggal ditanya dengan Mas Jarwo. Pada intinya Mas Jarwo hari ini yang meneruskan daripada band ini untuk kedepannya. Dan tetap membuka peluang bagi teman-teman yang sudah hengkang, yang sudah mendeklarasikan tanda kutip diri untuk bubar, untuk benar-benar kalau mereka mau kembali ya silahkan, kita tetap jalan. Nah, cuman pernyataannya yang jadi masalah hanya saya melihat ya sekali lagi hanya David yang punya jiwa besar mau berkomunikasi, mau menjalin silaturahmi, bahkan kita sudah ketemu bareng melihat apa sih sebenarnya yang terjadi dan bagaimana kedepannya kira-kira Naif ini berjalan. Dan David secara lisan mengatakan kepada kami, kepada Mas Jarwo, gua akan tetap sama-sama Naif kok, walaupun semua dalam konteks Naifnya dipegang Jarwo, gua akan ikut ketika memang Naif harus panggung lagi dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Itu dari saya, nanti dari Mas Jarwo. Monggo Mas Jarwo. Ya, jadi sebenarnya agak aneh sih kalau pengen ngerayain ulang tahun tapi di tempatnya lawyer gitu. Harusnya kan senang-senang gitu kan, bikin musik apa. Tapi nggak apa-apa lah ya, sekalian dijadiin momen aja bahwa sebenarnya ini saat ini nih gue cuma mau menindaklanjuti ya statement yang gue bikin di YouTube waktu itu, yang sebenarnya di situ masih ngambang kan pertanyaannya, naik bubar apa enggak gitu. Jadi di kesempatan ini gue mau bilang bahwa naik itu masih ada, karena beberapa media atau masyarakat umum gitu yang kepatok di mereka adalah naik udah bubar. Itu yang pengen gue luruskan pertama. Terus urusan haki setelah gonjang-ganjing kemarin gue ngobrol sama pengacara ini yang nggak boleh disebut namanya. Akhirnya udah daftarin aja. Akhirnya untuk mempersingkat urusan lah istilahnya ya, udah daftarin deh pakai nama gue dulu deh. Ntar niatnya pada waktu itu misalnya setelah ini dapat namanya terdaftar, itu semua orang yang ada haknya di brand Nike ini ya kebagian haknya sebenarnya. Jadi emang gue nggak mau berniat ini gue ambil sendiri deh, ini punya gue, kalau mau apa urusannya sama gue. Sebenarnya nggak gitu, emang gue sebenarnya udah membagi-bagi, oh ini haknya ada si ini, ada si ini, ada si ini, udah semua. Terus dibantu sama Bang Mutus juga buat ke hakim daftaran ya. Cuman setelah itu didaftarkan ada surat keberatan dari Emil sama Pepe Franky dengan alasannya itu tadi yang etika tidak baik itu. Terus kok apa ya, gue mikirnya kok gue jadi diginiin ya, maksudnya jadi salah lagi gitu. Akhirnya ya udahlah, gue ujungnya udah bang, kita apa ya prosedur yang mesti kita lakuin. Akhirnya dijalanin, kita mungkin ya bakal masukin surat sanggahan keberatan. Kalau itu diterima alhamdulillah, kalau enggak naik ini bisa lepas lagi ya gue belum tahu dia gimana gitu, soalnya masih harus ya konsultasi lagi untuk arah depannya. Terus berhubung yang tadi yang aset itu, emang rumah itu akhirnya akan tadinya mau dijual, cuman karena itu kan dari beli kan suratnya belum balik nama ya, jadi masih atas nama penjualnya.
tadinya kita mau jual, cuman berhubung suratnya hilang, kita mau urus lagi sampai ke waktu itu udah ke RT RW, ke kecamatan segala, ke polisi segala, akhirnya ketemu sama yang jual lagi, mau di buyback, cuman prosesnya belum selesai. Itu juga kalau misalnya itu udah beres ya dibagiin sama rata lah, yang punya hak siapa ya dibagiin. Itu udah dijalanin juga. Terus buat bandnya ya sampai sekarang itu yang bisa gue ceritain prosesnya setelah kemarin statement. Jadi kalau masih ada yang bilang naik udah bubar gitu ya tolong dikoreksi. Masih ada dan tinggal 1 orang. Yang gua ya ada beberapa lah, maksudnya ya gue nggak bisa disalahin juga ya, maksudnya selama dari statement sampai sekarang kan ceritanya gue lagi mencoba menjadi pahlawannya nah gitu. Cuman siapalah gue gitu, maksudnya cuma seorang gitaris yang apa ya, yang mencoba menjalankan kewajiban moral gitu. Aduh nih sayang banget nih naik juga punya tanggung jawab ke publik gitu, yang ya publik harus tahu nih Naif lagi kayak apa nih sekarang kondisinya. Itu yang pengen gue ceritain ke masyarakat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.